Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kemudian bagaimana? Hari ini kita sudah hari keberapa puasanya? Ke-16. Alhamdulillah ya, tak terasa kita sudah menjalani puasa yang ke-16 ya. Semoga puasa yang kita kerjakan dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, amin. Oke, untuk hari ini insyaallah temanya adalah pentingnya belajar agama ya, belajar ilmu agama. Itu sudah tadi. Kan kemarin ditukar. Ya, jadi hari ini temanya adalah pentingnya belajar ilmu agama ya. Oke, saya mulai dulu. Ya lupa tadi pembukaan ya. Ya, innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sesungguhnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi Allah ciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ini telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Az-Zariyat ayat 50-56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah saja ya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita tidak bisa beribadah dengan baik ya, kecuali kalau kita sudah mengetahuinya, belajar agama ya. Begitu banyak ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ya. Ibadah itu banyak ya. Ibadah itu banyak. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu ya, baik perkataan atau perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu adalah ibadah ya. Jadi ibadah itu luas maknanya, bukan sholat saja ya, bukan puasa, tapi apa? Segala sesuatu ya, baik perkataan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah ya. Kita makan itu bisa ibadah ya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu niatnya, bisa ibadah. Kita juga bergaul dengan orang lain, itu juga bisa menjadi ibadah ya. Kita bercanda tawa dengan adik kita atau kakak kita,
itu juga bisa bernilai ibadah. Pokoknya bagaimana caranya setiap aktivitas kita itu menghasilkan ya, ibadah yang Allah terima ya. Kalau misalkan kita dikasih umur 60 tahun, maka kita harus gunakan umur 60 tahun tersebut ya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang ya waktunya. Tapi apa? Kita serahkan semuanya hanya untuk Allah semata. Oke. Anak-anakku yang soleh dan soleha ya. Telah kita ketahui bahwasanya tadi Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah ya. Dan kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar ya kecuali kita apa? Belajar ilmu. Belajar ilmu agama. Karena dengan kita belajar ilmu agama, maka kita akan tahu ya apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang. Tetapi kalau kita nggak belajar agama, ya kita nggak tahu ya, ini perintahnya wajib apa sunnah gitu kan. Kemudian juga ini perkaranya boleh apa enggak. Kalau kita kerjakan dapat pahala atau dapat dosa. Makanya di sini ya kalian penting. Sebelum kalian beribadah maka kalian harus punya ilmunya. Ustaz sebutkan di sini ya, contohnya apa? Sini. Salat wajib 5 waktu ya. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari ya, itu salat 5 waktu. Nah, maka karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat, maka kita wajib mengetahui tata cara salat, ya kan? Apa-apa yang membatalkan salat, kemudian waktunya kapan, ya kan? Rukun-rukunnya apa gitu. Kalau kita nggak tahu, kalau kita ngasal, kira-kira ibadah sholat kita diterima apa enggak? Enggak. Makanya ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berilmu dulu. Kita harus mengetahui tentang sholat. Itu baru perintah sholat. Begitu banyak perintah Allah ya. Kemudian juga puasa juga ya. Kita juga harus tahu tata cara puasanya, apa-apa yang membatalkan puasa, ya kan? Apa-apa yang bisa yang bisa menghilangkan pahala puasa ya. Supaya apa? Supaya kita diterima puasa kita sama Allah ya. Diterima. Kita kan kalau kita bekerja ya, kita pengen ada hasilnya. Kita capek-capek bekerja tetapi kita nggak diupah ya. Maka apa? Rugi. Jadi pentingnya ilmu agama di sini adalah apa? Agar supaya kita beribadah kepada Allah dengan benar ya, dan diterima ya. Apalagi sekarang kita sedang berpuasa ya, di bulan Ramadan. Di sana banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya, atau mengurangi pahala puasa. Tetapi kalau kita mengetahui ya apa-apa yang bisa membatalkan puasa ya, bisa mengurangi pahala puasa, maka kita akan menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya. Baiklah ya, anak-anakku yang soleh dan soleha ya. Begitu pentingnya menuntut ilmu agama. Karena dengan kita belajar agama, kita akan sampai ya kepada Allah ya, kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Begitu banyak pujian ya dan sanjungan Allah ya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis bagi orang-orang yang berilmu ya, yang berilmu. Di antaranya apa? Di antaranya
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, dalam hadis ini jelas bahwasanya ya, mencari ilmu itu dapat memudahkan kita menuju surga, ya. Oke. Kemudian juga di antara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, di antaranya adalah Allah akan memahamkan agama terhadapnya, ya. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama pada dirinya, ya. Ini jelas hadisnya, ya, bahwasanya orang yang dia paham agama berarti dia diberikan kebaikan oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan seorang itu tidak mungkin dia faqih dalam agama kecuali dia belajar, ya. Jadi ilmu itu penting, ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha penting. Jangan sampai kalian minat kalian ke ilmu dunia itu melebihi ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu dunia enggak dibawa sampai ke akhirat, ya. Tetapi cuma di dunia. Tetapi kalau ilmu akhirat, ilmu agama, maka dia akan dipakai di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi harus lebih semangat, ya. Harus kita utamakan ilmu agama. Enggak boleh enggak, ya. Enggak boleh enggak, ya. Harus tahu, apalagi ilmu yang fardu ain, ya. Fardu ain seperti apa? Seperti sholat, itu ain kan? Kalau kita enggak mengerjakan berdosa. Kemudian mengaji, ya, baca Quran, ya kan? Baca Quran itu ain, ya. Kemudian juga puasa itu juga fardu ain. Jadi harus semangat, ya, dalam menuntut ilmu. Oke, ya. Sampai sini bisa dimengerti anak-anakku yang soleh dan soleha? Iya, ya. Iya. Oke, mungkin sampai sini, ya, yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Oke, untuk kuisnya bisa kalian klik di di kolom chat, ya, bisa dijawab situ, ya.